Masih bersama kami dan Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Kita masih berbincang bersama rekan-rekan dari Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat atau BKOM Bandung mengenai perbincangan kita olahraga kalistenik. Jadi bagi Anda yang tidak sempat ke gym ataupun juga saran olahraga, tidak usah khawatir karena Anda bisa berolahraga menggunakan berat tubuh Anda ya, dan tentunya juga bisa membentuk badan Anda ataupun juga mengurangi lemak, terutama Anda yang saat ini punya program untuk mengurangi lemak ataupun berat badan Anda, pemirsa. Dan Anda pun juga dapat berkonsultasi, terutama yang Anda ingin mengetahui olahraga yang benar, lalu juga tepat dan juga teratur. Anda bisa berkonsultasi ke Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat atau BKOM Bandung yang ada di Jalan Kawaluyaan nomor 45 Bandung. Anda boleh telepon dulu di 022 877 93075. Sekali lagi di 022 877 93075. Dan kita masih berbincang bersama dua instruktur olahraga dari BKOM Bandung. Ada Kang Ali Akbar dan juga ada Kang Deden Prayogi. Saya ke Kang Deden. Kang Deden, sebetulnya tadi kita sudah berbincang lebih lanjut mengenai olahraga kalistenik ini untuk siapa saja bisa dilakukan, di mana saja dan juga kapanpun. Bagaimana olahraga kalistenik ini terkait juga pengelompokannya? Sebetulnya apakah juga ada pelompokan tersendiri terkait olahraga ini? Ya, kalau untuk kalistenik ini ada pengelompokan gerakannya ya. Ada 4 pengelompokan gerakan. Yang pertama push, dorong. Kedua pull, tarik. Ketiga hip driven. Keempat ankle driven. Kalau push itu untuk melatih dorong ya. Contoh push up untuk melatih otot dada, bahu, sama bagian lengan belakang. Oke, jadi mendorong seperti itu ya. Mendorong. Oke. Kemudian ada pull, tarik. Kalau tarik melatih otot bagian punggung, punggung atas, lengan bagian atas, bicep. Oke. Itu. Bagian atas bicep ya seperti itu. Bicep sama punggung bagian atas. Oke, baik. Dan pemirsa juga Anda jangan khawatir karena juga Anda bisa melihat tentunya seperti apa sebetulnya gerakannya. Ada kita tampilkan tentunya untuk Anda di layar televisi. Anda bisa melihat tentunya nanti juga selain dijelaskan oleh Kang Deden dan juga Kang Ali. Kembali tadi memang pertama adalah mendorong push, seperti itu, terus juga menarik. Oke, baik. Terus kemudian apa lagi ada hip driven yaitu mendorong pinggul. Jadi melatih untuk bagian punggung bagian bawah, ya, bokong sama paha depan. Jadi gerakannya ada namanya bridge. Itu jadi naik sambil tiduran Iya, sambil tiduran nanti pinggulnya naik gitu. Itu kemudian ada ankle driven yaitu mendorong pergelangan kaki ya. Itu untuk melatih otot bagian tungkai, paha sama betis. Itu contohnya kayak gerakan menjinjit calf raise. Kayak menjinjit. Iya, Baik. Seperti itu. Itu ada 4 gerakan gitu. Jadi 4 pengelompokan gerakan yang tentunya juga harus ada dalam setiap olahraga kalistenik ini, dan masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri. Nah, ini saya menarik nih ketika tadi juga berbincang bahwa ini dapat membentuk tubuh ataupun juga mengurangi lemak. Nah, untuk menggunakan berat badan sendiri. Nah, ini apakah juga ada persyaratan tersendiri terutama bagi masyarakat? Saya kurus loh seperti itu, apakah juga masih bisa untuk atau harus tetap menggunakan beban tertentu? Kalau untuk misalnya dia mau menaikkan berat badan, ini kan tadi pengelompokan gerakan, tapi ada tahapan kategori latihan itu ada yang dasar, menengah, lanjutan. Nah, dari tiap tahapan ini ada beda tantangannya, beratnya beda. Walaupun kita menggunakan tubuh sendiri, tapi ada beda tantangannya gitu. Kalau yang basic mungkin dasar semua dasar untuk ke selanjutnya, jadi gerakan yang ringan dulu, yang mudah dilakukan. Untuk ke tingkat menengah tantangannya lebih lagi, nanti ada lebih lagi nanti di tingkat jadi akhirnya. Ada tahapannya, tapi tidak usah khawatir bagi Anda yang saya ini sebetulnya harus mengisi masa otot lah seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak hanya yang mempunyai berat badan seperti itu. Oke, saya kembali ke Kang Ali terlebih dahulu. Kang Ali tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang menggunakan berat badan sendiri seperti itu dengan 4 pengelompokan ini. Apa yang paling tepat ketika ataupun juga ketika banyak nih saya ingin olahraga menurunkan berat badan seperti itu, tapi apa yang paling tepat yang memang dapat dilakukan untuk lebih mempercepat tadi menurunkan berat badan atau lemak itu, Kang Ali? Baik. Sebetulnya kalau misalkan untuk mendapatkan body goals yang diinginkan, baik itu mau menaikkan massa otot, berat badan, atau mau menurunkan berat badan, sebenarnya itu banyak tahapannya dan tidak hanya dengan lakukan
kalistenik ini saja gitu. Akan tetapi ada pola-pola hidup yang lain harus terjaga. Jadi latihan kalistenik ini hanya salah satu cara untuk menurunkan dan menaikkan atau ingin tujuan body goalnya tercapai. Akan tetapi kalau misalkan tetap latihan kalistenik dilakukan, hanya saja pola hidup yang lainnya itu tidak dijaga seperti pola makan, kemudian pola istirahat, kemudian manajemen stresnya juga itu tidak dijaga, maka hasil yang diharapkan itu sangat minim untuk dicapai. Jadi tetap urutannya itu latihan yang teratur, pola makan yang dijaga, istirahat yang cukup. Nah itu, jadi item itu harus semua bisa dilakukan dengan baik. Seperti itu. Oke, baik. Tadi ada pengelompokannya. Yang pertama kita bahas mungkin satu-satu adalah terkait mendorong terlebih dahulu. Nah, ini tadi mendorong yang paling sangat terasa dari badan atau tubuh ini bagian mana nih? Jadi pemirsa juga tahu, saya akan menggunakan gerakan mendorong dan ini fungsinya akan berguna untuk membentuk atau mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh. Bagian mana nih biasanya Kang Ali? Kalau misalkan untuk gerakan push ya atau mendorong itu yang terkena atau yang kontraksi itu di bagian otot pectoralis. Pectoralis major minor itu otot dada. Otot dada. Itu yang sangat terasa kalau misalkan bisa kita rasakan pada saat kita melakukan gerakan push up, yaitu otot dada yang akan sangat berkontraksi. Kemudian ada juga otot tricep atau lengan bagian belakang. Lengan bagian belakang ya. Jadi itu akan kontraksi juga untuk melakukan gerakan push up. Nah seperti itu. Kemudian untuk push. Kemudian selanjutnya tadi ada pull ya, pull atau tarik. Menarik. Jadi kalau Anda yang mendorong, jadi Anda ingin mengurangi tadi misalnya ada terutama bagian sini menggelambir ya. Gitu. Itu juga cocok ya. Baik, itu adalah gerakannya adalah mendorong seperti itu. Nah, pertama bagian yang coba dicek ya tangan ibu-ibu atau ibu yang coba menggelambir itu tampaknya gerakan mendorong itu tepat sekali, apalagi menggunakan berat badan sendiri. Terus selanjutnya adalah menarik. Nah, ini menarik biasanya bagian tubuh mana yang akan sangat terasa seperti itu? Untuk pengelompokan yang kedua ada pull atau menarik, itu otot yang akan sangat terasa itu bagian otot belakang atau back. Kemudian juga otot bicep atau lengan bagian depan gitu. Itu bisa salah satu contohnya mungkin untuk tarik bisa seperti pull up. Nah itu juga bisa. Kemudian jangan khawatir untuk pull up itu sendiri. Orang-orang pasti sudah belum apa-apa, pull up berat gitu. Akan tetapi kalau misalkan dipelajari, itu ada tahapannya gitu. Dimulai dari yang paling ringan, kemudian yang paling berat seperti itu. Untuk gerakan pull. Pull ya. Kita tahan dulu, masih ada dua lagi tadi ada apa namanya? Hip driven dan ankle driven. Istilahnya cukup baik, tapi nanti lebih simpelnya kita akan lebih lanjut berbincang pemirsa. Dan juga sekali lagi Anda yang mungkin saat ini melihat tadi ada beberapa tayangannya yang bisa Anda lakukan, ataupun juga Anda ingin mengetahui lebih lanjutnya, silakan Anda bisa langsung saja datang ke Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat di Jalan Kawal 45 Bandung, teleponnya di 022-87793-075. Kita akan kembali berbincang mengenai olahraga kalistenik bersama Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Kota Bandung.